Kemudian mereka Bani Israel itu semacam bertengkar tentang siapa yang lebih berhak untuk mengurus Maryam ini. Sampai akhirnya kemudian mereka salah satu di antara mereka itu mengatakan, coba kita nanti mereka memiliki pena untuk menulis kitab Taurat. Siapa yang penanya nanti dilemparkan ke sungai kok mengambang, maka dialah yang berhak untuk mengasuh Sayyidah Maryam. Maka kemudian jadi ini pena-pena untuk menulis bagi mereka itu kitab Taurat. Ketika dilemparkan ke sungai, ternyata semuanya tenggelam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa wa Taha, khatimun da'ghayya. Telah kita ceritakan tentang Nabi Ilyas dan Yunus. Hari ini adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria nasabnya, beliau adalah Zakaria ibn Dan ibn Muslim ibn Saduq. Kalau diteruskan maka sampai kepada Nabi Sulaiman ibn Dawud. Berarti Nabi Zakaria alaihissalam juga Nabi Bani Israel, juga keturunan dari Nabi Yakub sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi memang nabi-nabi setelah Nabi Yakub alaihissalam adalah berasal dari keturunan beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang mereka itu disebut dengan istilah Anbiya'u Bani Israel, para nabi dari Bani Israel. Hadirin rahimakumullah, kisah tentang Nabi Zakaria disebutkan di dalam Al-Quran. Beberapa kisahnya yang terkait dengan beliau dalam berdakwah, dan juga beliau yang terkait dengan ibu dari Nabi Isa alaihissalam, yaitu Sayyidah Maryam. Ini insyaallah akan kita bahas kisahnya, tidak secara mendetail karena memang di dalam Al-Quran juga tidak secara detail. Hadirin rahimakumullah, Nabi Zakaria sebagaimana para nabi yang lainnya, beliau seorang nabi, tentu tugas beliau adalah mengajak kaumnya, yaitu Bani Israel, untuk memeluk agama Islam. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Ini menggambarkan kepada kita, setiap kita mengkisahkan dari nabi-nabi Allah, selalu kita katakan bahwa mereka mendakwahkan Islam. Mereka mengajak hanya menyembah Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Yang yang diserukan itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu selain Allah adalah tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk disembah, tidak layak untuk disembah. Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, karena
Allah adalah Al-Khaliq. Allah adalah yang menciptakan alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada. Sehingga hanya Allah sajalah yang berhak untuk disembah dan yang disembah dengan benar. Jika ada sesuatu selain Allah yang disembah oleh orang-orang musyrik, maka itu adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Sebagian orang kafir ada yang menyembah matahari, maka matahari ini adalah sesembahan yang batil. Ada sebagian orang musyrik yang menyembah berhala, patung yang mereka buat sendiri untuk disembah. Itu adalah juga sesembahan yang batil. Sebagian mereka orang musyrik ada yang menyembah api, ada yang menyembah matahari, bulan, ada yang menyembah setan, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon besar. Semuanya itu adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Sesembahan yang hak itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah Al-Khaliq yang telah menciptakan makhluk dari tiada menjadi ada. Itu semua para nabi itu yang diserukan la ilaha illallah. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Afdalu ma qultu, perkataan yang paling utama yang aku ucapkan, wan nabiyyuna min qabli, dan yang diucapkan oleh seluruh para nabi sebelum aku. Jadi perkataan yang paling utama yang aku ucapkan dan diucapkan oleh seluruh para nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Jadi ini kalimat tauhid la ilaha illallah itu dikatakan sebagai afdalul kalam, afdalul qaul. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain afdalul zikri adalah la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalimat tauhid ini berisi tentang prinsip dasar dari ajaran Islam, yaitu tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah, mensucikan Allah, mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya, berupa berisi tentang bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, sedangkan selainnya itu tidak layak untuk disembah karena mereka adalah makhluk. Matahari tidak layak disembah karena dia makhluk, memiliki bentuk, memiliki ukuran, dia berubah-ubah yang menunjukkan bahwa dia makhluk. Api tidak layak untuk disembah karena dia makhluk. Makhluk tidak layak disembah. Sebagaimana kita juga makhluk, kita tidak layak untuk disembah. Demikian juga matahari, bulan, api, setan, semuanya juga makhluk seperti kita, tidak layak untuk disembah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini yang diserukan oleh Nabi Zakaria alaihi salam dan juga oleh seluruh para nabi sebelum Nabi Zakaria dan setelah Nabi Zakaria sampai dengan Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ketika itu Palestina, tempat di mana Nabi Zakaria alaihi salam itu diutus, dikuasai oleh seorang raja yang zalim. Seorang raja yang zalim yang bernama Herodas. Ini membacanya seperti itu atau dengan bacaan yang lain, karena ini bacaan yang bukan bahasa Arab. Jadi dia seorang raja, seorang penguasa yang sangat zalim. Bahkan raja ini yang kemudian memerintahkan untuk membunuh putra dari Nabi Zakaria.
yaitu Nabi Yahya alaihi salam, yang nanti akan kita kisahkan juga kisahnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Zakaria alaihi salam itu diangkat menjadi nabi ketika itu pemimpin dari Bani Israel, yang menjadi imam mereka adalah Imran. Namanya Imran, itu adalah imamnya, sayyid dari Bani Israel. Yang Imran ini kemudian nanti akan kisahnya juga diceritakan di dalam Al-Quran. Beliau seorang yang soleh, Imran ini. Di dalam Al-Quran diceritakan bahwa Imran disebutkan di dalam Al-Quran, idznada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Jadi Imran ini kemudian memiliki seorang putri ketika beliau juga sudah berusia lanjut. Jadi perlu diketahui sebelumnya bahwa Nabi Zakaria alaihissalam itu beristri atau menikah dengan seorang perempuan namanya Isya. Isya itu adalah saudara perempuannya Maryam menurut satu kaul. Menurut kaul yang lain bahwa Isya itu adalah istri dari dari pamannya, paman dari saudara dari bibinya Maryam. Ini menurut sebagian pendapat. Tetapi pendapat yang jumhur menurut mayoritas ulama, Isya ini istri dari Nabi Zakaria adalah saudara perempuan dari Maryam. Sedangkan istri daripada Imran itu namanya Hannah. Hannah ini perempuan yang salihah, ahli ibadah. Ketika beliau sudah tua, jadi tidak juga beliau melahirkan seorang putra. Sehingga dia ketika melihat burung di masa tuanya, Imran dan Hannah istrinya ini, ketika melihat seekor burung, yang burung itu sedang memberi makan anaknya, memberi makan itu ngeloloh anaknya itu dalam bahasa Jawa, sehingga Hannah ini sangat pengen untuk memiliki anak. Sehingga dia bernazar. Hannah ini bernazar bahwa jika nanti Allah memberikan seorang anak kepada beliau, kepada Imran dan Hannah ini, istri dari Imran, bahwa dia akan menjadikan anaknya ini yang secara total akan berkhidmah di Baitul Maqdis. Jadi dia bernazar bahwa jika Allah nanti memberikan rizki seorang anak, maka anaknya itu akan dikhidmahkan, diletakkan di Baitul Maqdis untuk berkhidmah di Baitul Maqdis. Nah, ternyata nazarnya ini kemudian menjadi kenyataan. Jadi salah satu seseorang itu kalau menginginkan sesuatu, ini juga bisa kita jadikan sebagai sebagai panutan. Apabila seseorang memiliki hajat yang sangat kuat, memiliki keinginan, misalnya sudah lama sakit, pengen sembuh,
seseorang misalnya ingin lulus dalam ujian, atau seseorang misalnya tidak memiliki anak, sebagaimana Hannah sudah tua, tetapi beliau tidak memiliki anak dan menginginkan seorang anak, maka bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Hannah ini, yaitu dengan cara bernazar. Bernazar itu dia berjanji kepada Allah untuk melakukan amalan yang sunnah. Jadi berjanji kepada Allah untuk melakukan amalan yang sunnah, tetapi yang sunnah ini kemudian menjadi wajib. Menjadi wajib karena dinazari. Jika sesuatu yang dia inginkan itu dikabulkan oleh Allah. Jika seperti yang dilakukan oleh Hannah ini, jika Allah memberikan saya seorang anak, maka anakku itu nanti akan saya akan sepenuhnya akan saya berikan untuk Baitul Maqdis, untuk berkhidmah di Baitul Maqdis. Ini namanya nazar. Akhirnya dengan nazar itu dikabulkan oleh Allah. Nah, apabila nazar seseorang itu sudah apa yang dinazarkan, artinya sesuatu yang dia janjikan kepada Allah itu ternyata terpenuhi, maka nazar ini wajib untuk dilaksanakan. Nah, nazar yang dimaksud di sini dulu pernah kita sampaikan, nazar untuk melakukan perkara yang sunnah. Bukan nazar untuk melakukan perkara yang wajib. Kalau itu tidak, itu dinazarkan atau tidak dinazarkan, wajib dilaksanakan. Misalnya jika saya nanti lulus dalam ujian, maka saya akan sholat subuh tepat waktu. Biasanya nggak tepat waktu, terus dia bilang saya bernazar nanti akan sholat subuh tepat waktu. Itu tidak nazar namanya. Kenapa? Karena sholat subuh itu memang harus dilakukan tepat waktu. Nazar atau tidak nazar, dia harus melaksanakannya tepat pada waktunya. Hadirin rahimakumullah. Atau kalau seseorang itu bernazar melakukan perkara yang haram, itu juga tidak wajib untuk dilaksanakan. Bahkan haram untuk dilaksanakan. Misalnya jika nanti saya sembuh dari penyakit saya, maka saya akan nanggap orkes dangdut misalnya di depan rumah saya. Nah, dan seterusnya itu namanya apa? Ini nazar yang nggak boleh dilaksanakan. Kalau ternyata dia sembuh betul, dia nggak boleh melaksanakan nazar itu, karena itu bukan nazar. Melakukan sesuatu yang haram, karena nazar itu berjanji untuk melakukan perkara yang sunnah, sehingga yang sunnah itu menjadi wajib. Misalnya berjanji untuk melakukan puasa, nanti jika saya sehat, maka saya akan puasa Senin Kemis, 7 Senin 7 Kemis misalnya. Jika saya nanti misalnya sembuh dari penyakit saya akan sedekah dan kepada seluruh penduduk kampung ini misalnya. Itu namanya apa? Nazar yang wajib untuk dilaksanakan. Atau seseorang nazar kepada sesuatu yang mubah. Seandainya saya nanti sembuh dari penyakit saya akan makan sehari 3 kali, bukan 2 kali lagi misalnya. Itu juga tidak wajib dilaksanakan. Masa nazarnya makan sampai 3 kali sehari. Itu tidak jadi. Nazar itu dia berjanji kepada Allah untuk melakukan sesuatu amalan yang sunnah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi nazarnya ini apa? Nazarnya Hannah ini, nanti anak saya akan saya khususkan untuk berkhidmah di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Nah, ketika itu beliau kan belum tahu, Hannah ini kan belum tahu anaknya itu nanti laki-laki atau perempuan, belum tahu. Nah, ternyata kemudian apa? Kemudian diberi anak dan ternyata anaknya itu perempuan.
yang diberi nama Maryam. Dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Nah, wahai Tuhanku, aku melahirkan seorang perempuan. Nah, seorang perempuan, dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang dia lahirkan berupa seorang perempuan, dan laki-laki itu nggak seperti perempuan. Artinya kalau untuk berkhidmah ke masjid itu kan lebih leluasa kalau laki-laki. Kalau perempuan nanti ada haidnya juga, dia harus meninggalkan masjid, banyak halangannya, nifas dan sebagainya, sehingga tidak bisa sepenuhnya sebagaimana seorang laki-laki apabila dia berkhidmah ke masjid. Nah, di sini kemudian beliau tetap melaksanakannya. Hanya saja ketika misalnya haid, maka Maryam ini dipulangkan ke rumah. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Ali Imran, wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Hadirin rahimakumullah. Jadi ketika Maryam ini lahir, langsung dibawa oleh ibunya itu ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, dibawa ke sana, yang kemudian kemudian ketika itu sebenarnya semua orang berebut untuk bisa mengurus Maryam ini. Kenapa? Karena Maryam ini kan putra dari Imran. Nah, sementara Imran tadi itu adalah imamuhum, sayyiduhum, itu pemimpin mereka. Nah, kenapa? Karena Imran itu sudah wafat ketika hamil Sayyidah Maryam. Jadi ketika Hannah itu mengandung Sayyidah Maryam, Imran sudah wafat. Ketika lahir berarti nggak ada bapaknya, tidak ada bapaknya, yatim. Maka mereka semuanya berebut untuk bisa ngurus Maryam. Karena apa? Mengingat itu adalah putri dari pemimpin mereka. Termasuk Nabi Zakaria alaihissalam ketika itu juga ingin untuk mengasuh Sayyidah Maryam, yang ketika itu langsung diletakkan di Masjidil Aqsa karena memang sudah dinazarkan seperti itu. Tapi kan tetap harus ada yang mengurus, yang membiayai hidupnya itu. Nah, kemudian mereka Bani Israel itu semacam bertengkar tentang siapa yang lebih berhak untuk mengurus Maryam ini. Sampai akhirnya kemudian mereka salah satu di antara mereka itu mengatakan, coba kita nanti mereka memiliki pena untuk menulis kitab Taurat. Siapa yang penanya nanti dilemparkan ke sungai kok mengambang, maka dialah yang berhak untuk mengasuh Sayyidah Maryam. Maka kemudian jadi ini pena-pena untuk menulis bagi mereka itu kitab Taurat. Ketika dilemparkan ke sungai, ternyata semuanya tenggelam kecuali penanya Nabi Zakaria. Sehingga kemudian Nabi Zakaria alaihissalam ini yang berhak untuk untuk mengasuh Sayyidah Maryam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sayyidah Maryam ini kemudian diletakkan di sebuah kamar di Baitul Maqdis, di tempat yang tinggi. Jadi di masjid itu dibuatkan sebuah kamar yang agak tinggi, yang tidak semua orang itu bisa datang ke situ. Hanya Nabi Zakaria saja yang bisa datang karena dikunci, dan Nabi Zakaria yang membawa kuncinya. Setiap kali
Nabi Zakaria datang ke situ untuk menemui Sayyidah Maryam karena beliau adalah yang mengasuh Sayyidah Maryam tersebut. Ketika dia haid, maka dipulangkan ke rumah ibunya Nabi Yahya, ya istrinya, siapa istrinya Nabi Zakaria alaihi salam. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah keanehan yang terjadi pada Sayyidah Maryam, bahwa ketika Nabi Zakaria alaihi salam itu mengunjungi Sayyidah Maryam, di dalam kamarnya itu terdapat makanan-makanan yang nggak ada di daerah itu. Bahkan buah-buahan yang adanya itu di musim panas, itu ada di musim dingin. Dan yang biasanya ada di musim dingin, ada di musim panas. Ini kok ada buah seperti ini adanya di musim dingin tapi ada di musim panas. Nah, kan buah itu kan musim-musiman, tetapi di sini terjadi sesuatu yang luar biasa terjadi. Padahal nggak ada orang yang bisa masuk ke kamar Sayyidah Maryam ini, nggak ada yang bisa masuk. Hanya Nabi Zakaria yang membawa kuncinya, yang lain tidak bisa. Tetapi dan yang membawa makanan itu bukan Nabi Zakaria, sehingga Nabi Zakaria itu itu takjub, itu terheran-heran dengan keadaan yang seperti itu, sehingga kemudian beliau bertanya kepada Sayyidah Maryam. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Nah, kemudian kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Nah, jadi ketika datang mengunjungi Sayyidah Maryam, melihat di situ ada rizki, ada makanan. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Ini dari siapa, wahai Maryam? Dijawab oleh Sayyidah Maryam bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nah, sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada siapa saja bighairi hisab. Jadi hadirin rahimakumullah, ini adalah sesuatu yang ajaib, ya, sesuatu yang luar biasa. Dan ini terjadi pada Sayyidah Maryam. Maka yang semacam ini disebut karamah. Disebut karamah. Ini menunjukkan apa? Bahwa Sayyidah Maryam itu seorang waliyah, seorang wali perempuan. Terbukti bahwa terjadi karamah pada diri beliau. Sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seorang nabi namanya mukjizat. Sedangkan sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seorang wali, yang kemarin kita ceritakan ketika kita membahas tentang Asif bin Barkhiyah, itu namanya apa? Karamah. Dan wali seperti yang sudah kita sampaikan, ada juga pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Sebagaimana Asif bin Barkhiyah pada zaman Nabi Sulaiman juga seorang wali, Sayyidah Maryam, ibu dari Nabi Isa, itu juga seorang wali Allah. Beliau bahkan hanya berada di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkhidmah kepada Baitul Maqdis. Ini Sayyidah Maryam. Nah, sehingga Allah salah satu salah satu karamah beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan rezeki kepada Sayyidah Maryam di kamarnya tersebut. Meskipun kamar itu dikunci, tetapi di dalamnya selalu ada makanan. Dan yang lebih aneh lagi,
bahwa makanan itu adalah makanan yang tidak biasa, yang tidak ada di tempat itu. Buah-buahan juga tidak sesuai dengan musimnya. Kalau di tempat kita kan, kalau lagi musim rambutan, ke pasar itu rambutan semua kan, seperti itu. Kalau sedang musim mangga, maka lewat di jalan-jalan mangga semua. Kalau lagi musim duren, nah, maka duren semua. Kalau nggak musim duren, cari duren kesulitan. Nah, kesulitan kita carinya. Tapi kalau sedang musim, banyak sekali. Itu musim. Nah, demikian juga di sini pada Sayyidah Maryam. Jadi ada buah-buahan yang ini bukan musimnya, tetapi ada di kamar Sayyidah Aisyah. Dan ini adalah karomah. Karomah, sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang wali, ya, dalam hal ini adalah Sayyidah Maryam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam, yang sedang kita ceritakan ini adalah Nabi Zakaria. Tentang Sayyidah Maryam nanti akan kita ceritakan kembali ketika kita menceritakan tentang kisahnya Nabi Isa alaihissalam, karena masih terkait. Di masa tuanya Nabi Zakaria alaihissalam ini juga tidak kunjung memiliki seorang anak. Jadi Nabi Zakaria sudah tua, umurnya sudah lebih dari 90 tahun. Dalam sebuah riwayat itu pendapat dikatakan bahwa ketika itu umur beliau sudah 99 tahun. Istrinya berarti kurang 1 tahun 100 tahun. Nah, kila istrinya itu umurnya 98 tahun. Jadi kalau seorang laki-laki 99 tahun sudah tua. Kemudian istrinya, apalagi kalau perempuan, umur 98 tahun. Nah, sudah sangat nenek-nenek sekali. Jadi ketika itu tetapi juga tidak memiliki seorang anak. Sehingga Nabi Zakaria alaihissalam itu berdoa kepada Allah. Jadi istrinya ini tidak bisa melahirkan sampai di usia yang sudah tua. Kemudian Nabi Zakaria disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran, itu berdoa kepada Allah meminta seorang anak. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah aku seorang keluarga yang baik. Nah, ini doa dari Nabi Zakaria alaihissalam memohon seorang putra untuk diberikan seorang anak. Dalam ayat yang lain dikatakan fahabli min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ini juga menunjukkan doa dari Nabi Zakaria alaihissalam yang meminta meminta seorang anak. Nah, di usianya yang sudah sangat tua. Nah, kemudian ini ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakaria diberikan kabar gembira itu dengan melalui perantara seorang malaikat. Nah, seorang malaikat memberikan kabar kepada Nabi Zakaria bahwa beliau akan diberi seorang putra. Yang putranya itu akan menjadi nabi, sejak kecil akan diangkat menjadi seorang nabi. Langsung dikabarkan seperti itu. Dalam surat Ali Imran disebutkan fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi
wa sayyidan wa hasura wa nabiyyam minas sholihin. Bahwa para malaikat memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria yang ketika itu sedang sholat, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menganugerahkan seorang anak. Yang anak itu bernama Yahya. Langsung dalam Al-Quran itu disebutkan yubashiruka bi Yahya, langsung disebutkan nama Yahya. Dan Yahya ini adalah nama yang baru sama sekali ketika itu. Belum ada seseorang pun yang pernah diberi nama dengan nama Yahya sebelum Nabi Yahya ini. Dan dikatakan dan disebutkan itu nama tersebut oleh malaikat, bahwa nama anak itu adalah Yahya. Dan disebutkan juga bahwa Yahya itu adalah disebut sayyidan wa hasura wa nabiyyam minas sholihin. Ayat ini menjadi dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bolehnya menyebut Sayyidina Muhammad dalam sholawat, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kenapa? Dengan menggunakan ayat ini, karena dalam ayat ini Nabi Yahya alaihi salam itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai wasayyidaw wa hasura. Jadi Nabi Yahya saja itu disebut sayyid. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada Nabi Yahya. Jika Nabi Yahya saja boleh disebut sayyid, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih boleh untuk disebut sayyid. Maka kita dalam membaca sholawat, kita sering tradisi kita, kebiasaan kita tambahkan dengan kata-kata sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Demikian juga ketika kita dalam sholat, itu juga kita tambahkan kata-kata sayyidina itu. Nah, itu tidak masalah, tidak masalah menambahkan kata sayyidina tersebut. Berdasarkan dalilnya diantaranya adalah berdasarkan ayat ini yang menyebut Nabi Yahya sebagai sayyidaw wa hasura. Kemudian selain itu juga ada hadis Nabi yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Saya ini adalah sayyidu waladi Adam. Nabi sendiri mengatakan saya ini sayyid, pemimpin dari seluruh manusia nanti pada hari kiamat. Wala fakhr, dan aku mengucapkan itu bukan untuk sombong, tetapi tahaddusan bin ni'mah, untuk menceritakan nikmat yang Allah berikan, yaitu berupa Allah menjadikan beliau sebagai sayyidu waladi Adam. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Rasulullah sendiri mengatakan ana sayyid. Dalam Al-Quran Allah menyebut Nabi Yahya dengan sebutan sayyidaw wa hasura. Jika Nabi Yahya itu boleh disebut sebagai sayyid, maka bagaimana dengan yang lebih mulia dari Nabi Yahya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu beliau boleh untuk disebut dengan sayyid. Nah, sedangkan mereka orang-orang Wahabi, sebagian orang Wahabi yang melarang untuk membaca sayyidina di dalam sholat, mereka nggak memiliki dasar. Mereka bahkan membuat sebuah hadis palsu yang mengatakan katanya Rasulullah bersabda, la tusayyiduni fis sholah. Janganlah kalian itu membaca sayyidina dalam sholat. Nah, itu hadis yang palsu. Kenapa? Dari sisi bahasa itu sudah keliru. Karena sada itu sada yasudu, bukan sada yasidu. Nah, sebagaimana yang mereka katakan.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, ini selingan karena kita sedang menyebut sebuah ayat yang menjelaskan tentang bahwa akan lahir seorang nabi namanya Yahya, dan Yahya itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan apa? Wa sayyidaw wa hasura wa nabiyyam minas sholihin. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat yang lain disebutkan, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Nama tadi, nama Yahya sebelumnya enggak ada. Yang diberi nama dengan nama Yahya. Baru ini seorang anak yang diberikan nama Yahya. Ketika mendengar berita gembira dari malaikat ini, kemudian Nabi Zakaria sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an itu berkata, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu minal kibari aitiyya. Jadi Nabi Zakaria di sini takjub, bukan tidak percaya. Bukan tidak percaya. Ini harus diwaspadai. Ayat ini kalau seseorang yang membaca Al-Quran dengan terjemahannya saja, sekadar melihat terjemahannya saja, itu bisa merubah keyakinan, bisa bisa menisbatkan kepada seorang nabi sesuatu yang tidak benar. Karena secara zahir, jika orang memahaminya secara zahir, seakan-akan di sini Nabi Zakaria itu tidak percaya. Seakan-akan dia mengatakan, artinya tidak, seakan-akan Nabi Zakaria itu meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat itu, dalam perkataan itu seakan-akan, apa mungkin Allah itu memberikan seorang anak, sementara istriku itu mandul, sudah tua lagi, saya juga sudah tua. Umur saya 99. Sementara umur istrinya 98. Apa itu mungkin? Seakan-akan meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Nabi Zakaria seorang nabi, imannya sangat kuat dan sangat tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk melakukan hal yang seperti itu. Itu masih Itu masih ada bapak, ada ibunya. Nabi Adam alaihissalam tanpa bapak, tanpa ibu. Allah menciptakannya. Apalagi di sini bagi Allah Subhanahu wa taala hal yang seperti itu adalah sesuatu yang mudah. Sehingga di dalam Al-Qur'an disebutkan qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinu wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Artinya bagi Allah hal yang seperti itu adalah sesuatu yang mudah, meskipun seseorang sudah tua, tetapi jika Allah berkehendak untuk menciptakan seorang manusia, seorang putra, maka itu sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian terlahirlah Nabi Yahya alaihi salam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian Nabi Zakaria, ini waktu sudah habis, langsung kita persingkat bahwa Nabi Zakaria alaihi salam kemudian pada akhirnya beliau itu wafat, dan wafatnya itu dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang sangat jahat, karena salah satu ini banyak perbedaan pendapat. Di antaranya beliau dibunuh oleh orang Yahudi itu karena beliau dituduh oleh mereka sebagai orang yang menghamili Sayyidah Maryam, orang yang jahat dari kalangan orang Yahudi. Karena ketika tersiar bahwa Sayyidah Maryam itu hamil dan dia belum bersuami, tetapi hamil
Itu kemudian tersiar kabar yang menggemparkan, dan kemudian di antara mereka menuduh bahwa Zakaria, Nabi Zakaria itu yang bertanggung jawab. Sehingga kemudian Nabi Zakaria ini dibunuh. Beliau dikejar-kejar, kemudian dibunuh. Dalam sebuah riwayat, beliau itu masuk ke dalam sebuah pohon. Dengan kekuasaan Allah bisa bersembunyi di dalam sebuah pohon, tetapi kemudian iblis datang memberitahu. Itu di situ Nabi Zakaria diberitahu oleh iblis, sehingga kemudian digergaji pohon itu, sehingga Nabi Zakaria alaihissalam kemudian wafat digergaji di dalam pohon itu oleh orang-orang Yahudi. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah besok juga masih terkait dengan Nabi Zakaria, karena Nabi berikutnya adalah Nabi Yahya, putra dari Nabi Zakaria alaihi salam. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.